Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang respon sistem orde 1 ya. Jadi teman-teman, kemarin di minggu lalu atau di video sebelumnya kita telah mempelajari fungsi transfer. Nah, fungsi transfer itu merupakan sebuah model matematik atau penulisan sebuah penggambaran matematis dari sebuah sistem real. Ya, misalnya kita ingin mendemonstrasikan atau mensimulasikan sebuah sistem ke dalam komputer, program komputer, tentunya kita butuh sebuah model. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah fungsi transfer. Berkaitan dengan itu, tentunya setiap sistem itu kan ada input sehingga ada output ya, sesuai dengan fungsi transfer. Kemarin kan pengertiannya adalah perbandingan output dengan input di ranah frekuensi. Nah, pada materi kali ini terkait dengan respon, jadi perlu saya definisikan pengertian tentang respon. Jadi respon sistem atau tanggapan sistem itu merupakan perilaku output. Ya, biasanya digambarkan dalam grafik semacam itu terhadap perubahan sinyal input. Nah, nanti sederhananya begini, ada sebuah sistem, kita kasih input, bagaimana outputnya? Nah, itu yang akan kita amati. Tentu pada materi kali ini, sistem yang kita gunakan adalah sistem orde 1. Jadi, bagian bawahnya itu pangkat tertingginya adalah S pangkat 1. Nah, nanti dengan kita mengetahui respon, itu ya, kita dapat menganalisis karakteristik sistem, sehingga nanti kita bisa mendefinisikan bahwa sistem ini baik, sistem ini cepat, dan seterusnya. Jadi, yang kita amati juga tidak semua respon ya. Jadi sebenarnya ada beberapa respon yang terlihat pada sebuah sistem ketika diberi input. Dari ranah waktu kita bisa melihat respon transient dan respon steady state. Jadi apa sih respon transient dan respon steady state? Jadi misal begini, saya punya sebuah motor, misalnya motor DC gitu ya, motor DC misalnya seperti ini. Motor DC ini ada ini tegangan positif, ini negatif gitu ya, ada baterai. Kemudian perlu kita kasih input berupa baterai ya, misalnya baterai, kasih warna biru baterai. Tapi sebelum itu di sini saya kasih saklar dulu. Jadi kita lewatin saklar dulu di sini. Saklarnya misal di bagian bawah. Nah, ini terhubung atas. Oke, ini baterai, ini kutub positif, ini kutub negatifnya, di sini ada motor DC. Nanti berputar seperti ini kalau dia nyala. Ketika kondisi seperti ini, kalau kita gambarkan grafiknya, ya, dia kecepatan motornya 0. Ya, karena tegangan yang terukur di antara kutub-kutubnya, ini juga kutub-kutub motor ya maksudnya, ini juga 0 karena tidak terhubung. Ya, nah yang ini adalah input, yang biru ini output. Sehingga inilah yang dinamakan respon. Nah, sekarang ada kondisi di mana saklar ini saya tutup. Sehingga nanti dia akan terjadi semacam ini. Ya, ini kondisi di mana dia saat 0 ini ya, kondisi di mana saklarnya masih membuka. Dan misalnya di sini 5 volt gitu ya misalnya. Kondisi di mana saklarnya saya tutup. Ketika saya tutup kan pasti dia 5 volt terus ya. Ini inputnya. Nah, bagaimana dengan outputnya? Tentu outputnya kan tidak langsung ujuk-ujuk muncul kecepatannya full gitu ya. Tentunya dia ada waktu hingga dia dalam keadaan steady state. Jadi misalnya responnya seperti ini. Ya kan, seperti itu. Nah, jadi ini maksudnya adalah
yang biru ini, output ini berarti kecepatan motor ya. Kita amati kecepatan motornya. Ini saya kasih warna biru. Nah, dengan begitu kita perlu mendefinisikan. Jadi yang dinamakan apa namanya? Dinamakan respon transient itu adalah dari terjadinya perubahan hingga menjelang steady state. Jadi ini kan kalau sudah di kondisi seperti ini, outputnya ini konstan nih, 5 terus nih, nggak berubah-berubah lagi. Jadi tidak perlu dilakukan pengamatan. Nah, anggaplah di sini sampai respon steady state di sini misalnya 0, di sini Tx misalnya. Nah, inilah yang kita amati. Mulai dari T sama dengan 0 sampai Tx. Biasanya Tx ini nilainya 5 tau. Nanti apa itu tau? Nanti akan kita pelajari. Nah, kita akan mengamati hal-hal yang ada di sini, waktu-waktu yang ada di sini. Sehingga kita bisa mendefinisikan responnya nanti, termasuk baik, buruk, cepat, atau jelek, dan seterusnya nanti berdasarkan dari karakteristik yang kita amati di sini. Nah, inilah respon transient. Ya, jadi ini respon transient. Kalau ini dari sini hingga ke Taiga itu respon steady state. Gitu ya. Ini respon transient, ini respon steady state. Nah, yang kita amati adalah di respon transient ini. Oke, itu yang kita amati. Oke, itu pengertiannya. Kemudian kita lihat lagi. Ini bisa dibaca ya nanti di modul sendiri. Ada beberapa hal yang kita perlu lakukan pengamatan. Ya, di sini saya untuk respon order 1 itu ada 4 hal. Yang pertama adalah time constant. Time constant. Ya, disimbolkan dengan tau. Cara menghitungnya adalah time constant ini dihitung dari 0,632% dari total output total outputnya dikali 63,2%. Contoh, ya ini saya hapus. Misal saya punya grafik seperti ini. Jadi 0, saya di sini 1. 0,632 tentunya sekitar sini misalnya ya. Nah ini 0,632. Kalau misalnya saya punya 5, berapa? Ya nanti tinggal 0,632 kali 5. Dan seterusnya. Nah, contoh, saya punya gambar semacam ini responnya. Nah, bagaimana cara mencari tadi time constant ini? Caranya adalah kita tarik garis sini. Nah, ketemu nih di titik mana ketemu dengan garis responnya. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Inilah ketemu namanya taunya atau time constantnya. Berapa nilainya? Nah, ini yang mungkin bisa kita hitung atau kita cari. Kemudian ada rise time. Ini rise time ya. Rise time itu disingkat atau disimbolkan atau dinotasikan dengan TR. Ini adalah waktu yang menyatakan keberadaan suatu respon yang diukur dari 5 sampai 95% ya dari respon steady state atau dari 10 sampai 90%. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya begini. Misal saya punya 1 di sini ya, maksimal 1. Kemudian ini saya definisikan 10-nya berarti 0,1. Nah, anggaplah 0,1 di sini. 90, ini paling gampang saya ambil 10 dan 90 aja ya. 90-nya ada di sini, berarti 0,9. Nah, ini kita tarik garis putus-putus ke grafik. Yang ini juga. Nah, ini ketemu panjang dari, anggaplah sini TR min ya. TR min, dan di sini adalah TR max. Nah, panjang ini adalah TR-nya. Ya, itu adalah TR-nya atau rise time-nya. Kemudian ada lagi adalah hal yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan settling time atau TS. Jadi ini adalah ukuran waktu yang menyatakan respon telah masuk 5%, 2% atau 0,5%. Kalau misalnya kita ambil salah satu nilai, misalnya 5%, berarti dia ada di sini ya, 90. Jadi respon steady state kan di sekitar 1 sini tadi, 1. Nah, kalau 95% masuk steady state, berarti kan di 95%, otomatis di 0,9%.
Nah, sekitar segini. Ini adalah TS-nya, settling time-nya. Itu ya, misalnya ini outputnya Y. Kemudian yang terakhir adalah delay time. Nah, delay time itu kita bisa ukur 50% dari respon steady state. Jadi contoh di sini respon steady state-nya kan 1, berarti 0,5 ya. Di sini ada 0,5. Kita tarik garis lagi ke bawah. Nah, delay time diukur dari 0 hingga sini. Ini TD. Nah, nanti dengan kita mengetahui settling time-nya, rise time-nya, dan seterusnya, kita bisa menarik kesimpulan dari sebuah karakteristik respon sistem order 1 tersebut. Oke, mungkin itu sedikit teorinya. Kita akan langsung masuk ke prakteknya. Ini contoh. Jadi kita bisa, itu tadi adalah penjelasan tentang input step. Sementara yang namanya input itu tidak hanya step. Ya, nah, untuk pertama kita akan mencoba mensimulasikan menggunakan input yang unit impuls ya. Jadi inputnya adalah sebuah sinyal impuls. Oke, perintahnya sebenarnya mudah sekali seperti ini. Oke, kita langsung coba bikin program simulasinya. Jadi misalnya saya definisikan num-nya berapa di sini 3, den-nya adalah 2 dan 1. Kemudian jangan lupa untuk memanggil fungsi TF, kita harus meload dulu modul kontrol, PKG load control. Kemudian kita definisikan TF dalam kurung num, den. Nah, didapatkan 3 per 2S plus 1. Ini sistem order 1 ya, karena pangkat S-nya paling tinggi adalah 1. Kemudian untuk memberikan sinyal impuls itu di Octave dan termasuk di MATLAB juga ya, karena Octave ini salah satu inspirasinya dari MATLAB. Kita tinggal ketikkan saja impuls dalam kurung G. Nah, nanti akan muncul variabel X dan Y. Ini merupakan output dan inputnya. Kemudian bisa kita plot dalam kurung X, Y. Kita nyalakan gridnya biar kelihatan. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah respon sistem order 1 dengan masukan berupa unit impuls ya. Kok beda dengan yang tadi? Yang tadi adalah respon unit step ya, atau sinyal step. Kalau ini unit impuls. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan untuk unit yang step. Unit yang step, misalnya kita punya sebuah fungsi transfer, num-nya sama dengan 1, den-nya sama dengan 1, 4. Gini. Kemudian G sama dengan TF dalam kurung num, den 1 per S plus 4. Kemudian dengan sintak yang kurang lebih sama, Y, X ini dalam sebuah vektor, dalam sebuah metrik. Kemudian ini kita kasih perintah step. Gini ya, step dalam kurung G. Jadi kita memberikan fungsi step atau masukkan step ke fungsi transfer G. Ya, yang fungsi transfer G sudah didefinisikan 1 per S plus 4. Kemudian kita kasih titik koma ya, biar nilai X dan Y-nya nggak keprint ke bawah. Kemudian kita bisa plot X, Y. Kita nyalakan gridnya biar kelihatan. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah respon step untuk sistem order 1. Ya, dapat kita lihat nilai maksimumnya di sini outputnya 0,25 dan nilai yang tertampil di grafik maksimal waktunya adalah 2 satuan waktu, atau mungkin kita bisa tulis saja 2 detik. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai-nilai ini tadi? Sudah dijelaskan ya, TR, TD, tau, dan TS. Nah, gimana cara mencari di sini? Tentu kan susah ya kalau kita mencari 0,5 di sini. Berapakah nilai di bagian sisi bawahnya? X-nya berapa? Kan susah. Sehingga kita bisa memanfaatkan yang namanya interpolasi dari sebuah garis. Jadi kalau teman-teman tahu dalam menuliskan menggambar grafik seperti itu,
garis itu kan terdiri dari 2 titik. Ya, 2 titik. Dengan kita mengetahui posisi titik pertama dan titik kedua, kita bisa mencari nilai kira-kira di titik tengah itu atau di titik manapun dalam garis itu berapa nilai X dan Y-nya. Ya, ini saya kasih contoh sedikit. Misalnya, ini matematika banget ya. Jadi, misalnya saya punya garis seperti ini. Nah, ini ada 2 titik. Ya kan? Kemudian, anggaplah ini Y-nya 2, ini X-nya 4. Dengan begitu, ini tentunya 0,0 ya, X-nya 0, Y-nya 0. Dengan begitu, ketika Y sama dengan 1, berapakah nilai X? Nah, ini bisa kita hitung berdasarkan 2 titik yang kita ketahui nih. Ya, langsung aja kita tembak X sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi dalam satu garis ini, walaupun garis melengkung, ini kalau kita zoom ya, dia tuh sebenarnya kumpulan titik-titik. Jadi untuk membuat garis melengkung ada titik di sini, titik di sini, titik di sini, titik di sini, di sini, dan di sini misalnya. Kemudian untuk menghubungkan garis dengan titik antar titiknya, sebenarnya itulah garis lurus. Garis lurus. Ya, maaf ini jelek. Nah, garis lurus. Tapi karena titiknya itu sangat dekat, ya, sehingga garis itu seolah-olah melengkung, padahal dia adalah kumpulan garis lurus. Jadi kalau kita zoom, dia mungkin seperti ini. Nah, patah-patah begitu. Nah, dengan begitu kita bisa memanfaatkan untuk mencari pasangannya seperti ini. Y-nya 1, X-nya sama dengan 2. Oke, di Octave ini ada yang namanya perintah inter P1 ya. Jadi untuk mencari itu inter P1. Nah, sebelumnya kita definisikan dulu. O max sama dengan 0,25. Jadi untuk mencari tau ya, saya taunya inter P1 dalam kurung Y, X, 0,632 dikali, jangan lupa nilai maksimumnya, O max. Jadi T-nya adalah sekian. Nah, ini silakan diteruskan sendiri. Ini bisa dicari nilai-nilainya, kemudian nilai TR-nya, TD-nya, dan TS-nya. Kemudian tugasnya adalah, atau latihannya adalah, silakan teman-teman kerjakan ini. Jadi teman-teman kan minggu lalu sudah belajar tentang fungsi alih atau fungsi transfer untuk rangkaian RC. Nah, ini silakan dikerjakan, dicari fungsi transfernya. Isi nilai R-nya sama dengan 2 ohm dan C-nya 0,5 farad. Kemudian gambarkan respon dari masukkan unit step ke fungsi tersebut. Ya, gambar responnya seperti apa. Kemudian tentukan nilai tau, TR, TS, dan TD dari hasil respon yang terjadi. Ya, mungkin itu saja. Sekian video kali ini. Ya, silakan dicoba semua materinya. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa dikomunikasikan di grup komunikasi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.